Lydia dan juga Bang Undana. Selamat sore. Sore. Gimana tadi habis dari atas? Kalau bisa diungkapin dalam satu kata, kira-kira kata yang cocok apaan? Serem. Revenge. Serem. Serem. Brutal. Brutal. Setuju. Ada lagi? Brutal. Lebih setuju brutal. Ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol kira-kira ide brutal itu dapatnya dari mana? Ini kayak Agnes Boy. Iya. Nah intinya teman-teman hari ini kita akan ngobrol barengan sama para cast dan juga filmmaker di balik pembuat film Kitab Si Jin dan Lilin. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung mengundang jajaran cast dan filmmaker Kitab Si Jin dan Lilin yang sudah hadir. Tepuk tangan. Kita selaku produser Bapak Sunil Samtani. Oke, ada juga sutradara beri tepuk tangan yang sangat hangat. Ini dia sutradara film Kitab Si Jin dan Lilin, Handra Jayakratu. Dan jajaran cast yang tadi kita sudah lihat ya, sekelebat di trailer. Ini dia pemain dari film Kitab Si Jin dan Lilin, ada Sultan Hamonangan. Ini dia Dean karakternya. Oke, ada Kawai Labibas. Tidak kalah heboh, ada juga dari Nai Jena Maisa Ayu sebagai Ambar. Yang tadi kita lihat menampar kira-kira siapa? Dinda Tanya Dewi. Ibu ya. Dan ada juga yang berperan sebagai Yuli. Kita sambut ini dia Yunita Siregar. Oke, semuanya sudah berkumpul. Tadi setuju nggak? Kalian sebenarnya udah lihat ya trailernya, setuju dong? Pada bilang menggambarkan dalam satu kata trailer tadi itu apa? Bisa digambarkan? Mulai dari Sultan dulu. Dari yang paling tua yang kecil. Sultan. Apa kira-kira Sultan? Darah. Apa? Darah. Oh. Kawai? Intens. Benar ya? Non hajar. Sadis. Ya itu berarti Mencekam. Tapi tadi dia bilang tampar katanya. Roll. Megang udah lompat mau ke bawah ke atas terbang ya. Oke, sudah siap? Disaksikan teman-teman media, ini dia poster. Kita akan hitung bersama-sama 3, 2, 1. Kita memerankan karakter yang seperti tadi polos, lugu, apa bisa dikatakan? Jadi ketika aku diberi tawaran kesempatan ngambil film dan juga pas aku dikabarin ini akan didirect oleh Ibu Andra, itu udah jadi salah satu checklist aku juga sebagai apa dengan ngambil film dari Ibu Andra. Dan ketika aku baca skenario-nya, itu aja aku sampai bingung gitu, kayak ini gimana ya cara eksekusinya gitu, karena menurut aku tuh berat sekali skenario-nya. Dan aku sukanya cerita ini tuh gak hanya cuma tiba-tiba horor aja gitu, saya nggak sangat kompleks karena menurut aku drama keluarga juga full banget di sini. Dan itu merupakan apa ya, alasan-alasan tiap karakternya itu sangat kuat kenapa dia bisa memutuskan keputusan yang dia ambil gitu. Jadi kalau misalnya aku pun tidak main gitu di film ini, tapi aku melakukan, aku akan mungkin ibu akan melakukan apa yang dia lakuin sih, ibu akan melakukan yang Laras lakuin sih gitu. Karena alasan tiap karakter itu sangat kuat yang membuat film ini menurut aku sangat kuat. Oke, itu jadi langsung semacam alasan sendiri yang buat orang kita jatuh cinta ya, dari baca script, reading dan lain-lain. Oke, kalau di sini Kawai di situ, Kawai sendiri jadi film horor pertama. Nah, kalau tadi kan sempat mention Jepang horor. Kawai
produksi ini, terutama kalau misalnya film horor itu banyak sekali teknisnya ya, gitu. Jadi memang aku juga belajar cara simpan energi, gitu ya, simpan energi dan membagi kepala untuk teknisnya serta perasaannya untuk taruh di emosinya sih, gitu. Tapi yang pasti walaupun aku nggak bisa bilang berat sih, tapi ini tantangan yang seru banget. Itu untungnya juga ada Ibu Hadra, teman-teman saya juga yang membantu aku gitu untuk menghadapi tantangan. Tapi cukup challenging ya, maksudnya ada challenging khusus ya treatment di lapangan gitu. Oh ada apa? Mungkin terutama di beberapa scene intens itu membutuhkan emosi yang tinggi banget gitu ya. Nah setelah dikat sama Ibu Hadra, seringkali aku tuh belum nyampe ke diriku lagi gitu loh. Yang aku akhirnya diajarin juga sama Kak Dinda cara nge-grounding lagi. Ayo kawai balik ke sini, dipegang lantainya, dilihat jarinya, atur nafas, tenang. Itu salah satu hal baru yang aku pelajari juga gitu, grounding dari scene intense gitu sih Kak. Challenging sekali, tapi untungnya ada ibunda ya, ada Kak Dinda di sini yang sudah banyak membantu teman. Tapi kalau Kak Dinda sendiri, kenapa akhirnya mengambil project ini? Kalau tadi semua punya alasan tersendiri. Iya. Dinda gimana? Pertama mungkin alasannya ya mungkin sama seperti teman-teman yang lain juga kayak karena aku belum pernah bekerja bareng sama Mbak Hadra misalnya. Jadi itu salah satu alasan yang kayak kalau belum pernah bekerja sama seseorang tuh ada rasa penasaran untuk ini kan untuk ngambil proyeknya. Dan ketika casting dan masuk, jadi pas awal masuk tuh sebenarnya masih belum final draft ya Mbak. Jadi belum jadi awalnya kayak masih begini, tiba-tiba beberapa minggu kemudian kenapa jadi begini banget ya, makin intens dan makin seru gitu loh. Jadi benar-benar banyak sekali tantangan yang aku dapetin di sini itu ya. Selain ya kita tahu lah ya film horor pasti full dengan physical, teknis dan lain-lain. Jadi swing pasti ada, prostetik berjam-jam pasti ada. Terus yang paling menyenangkan adalah lawan mainnya sih sebenarnya. Itu mereka sangat lumayan intens dalam peran masing-masing gitu. Jadi chemistry berarti gak susah. sangat gampang. Kalau menurutku sangat gampang membangun chemistry di sini gitu. Jadi nggak tahu ya, aku merasa bersemangat terus aja gitu selama syuting ini gitu. Selain juga Mbak Hadra yang selalu bilang kita bagus setiap take gitu ya. Iya kan? Bagus. Dia setiap kali nggak pernah ngomong apa gitu, pasti bagus gitu. Jadi selalu bersemangat. Gitu, itu sih yang buat. Yang akhirnya membuat chemistry-nya muncul. Iya, kadang-kadang project tuh suka ada feeling-feelingan gitu nggak sih Bu? Kayak ada oke kayak gitu. Mari gitu. Mari kita Mari kita bersama gitu. Semangat. semangat juga Mbak Jena sebagai Oma Angga. Oma jangan pergi Oma. Gimana Oma? Hal menarik apa yang Oma beneran diambil? Apa ini? Nah, Mbak Jena gimana Mbak Jena terlibat di film ini? Lalu apa dari sisinya Mbak Jena sendiri yang merasa film ini menarik sekali? Sayang kalau dilewatkan. Saudara kalau udah non Hadra, I love you. Gila. Dan Rapi Film ini kali pertama saya bekerja sama juga dengan Rapi Film. Terima kasih juga. Saya juga bisa melihat tidak apa ya, maksudnya Rapi Film juga memberikan kami, memberikan non Hadra, memberikan kami begitu banyak kebebasan gitu untuk mengekspresikan diri kami gitu, mengekspresikan karya ini. Dan yang saya rasa kalau dalam sebuah film skrip itu kalau diibaratkan rumah itu kayak fondasi gitu. Jadi waktu baca skripnya memang sudah gila, sudah intens sekali. Dan saya udah hanya Mahadra, PH-nya rapi, penulisnya Lele. Ini udah terlalu gila. Dan ini sangat terbukti karena ketika kami sedang reading, tidak hanya horornya saja. Kalau misalnya kami sedang syuting secara teknis kan, kami merasakan oh iya kalau horor harus begini, harus begitu, dengan segala macam hal-hal teknis yang
tidak kami bisa bayangkan ketika membaca skrip. Tapi masalah yang tadi sudah juga dibicarakan oleh semua sayang-sayangku di sini, bahwa skrip ini juga sangat memuat drama yang sangat intens gitu. Itu sangat berasa ketika kami reading ya, atau kita reading ya, dengan tentunya juga dengan direction dari Non Hadra dan bayi-bayi mereka kan anak kecil yang lucu-lucu gitu, tapi ketika lagi reading itu berasa sekali dramanya, karena kami memang hanya membacakan hal-hal yang tentunya tekstual yang tidak ada hubungannya dengan teknis. Itu udah nangis udah yang kayak itu yang udah kayak gimana ini nanti pas lagi syuting ya, itu tuh udah berasa. Sekarang saya merinding beneran. Jadi dari mulai membaca skrip dan akhirnya terbuktikan di proses pre-production dan waktu itu juga dan akhirnya diproduksi, Pak Sunil datang ke lokasi, kita lihat tuh ya yang baru dijahit ya hasilnya itu tuh udah sampai jatuh ya Pak Sunil ya dari bangku saya merasa bangga, saya merasa terhormat beneran ya. Aku nggak suka kiss orang. Aku merasa bersyukur bisa ada di dalam produksi ini. Terima kasih Pak Sunil, terima kasih Mangga yang dua kaki mempercayakan dan bagi aku ini yang sudah menerima aku, karena saya di sini satu-satunya yang tua yang berinteraksi yang satu frame sama mereka tuh saya tua sendiri. Saya suka, aduh gimana ya sama mereka, tapi mereka tuh terbuka gitu, yang menerima saya tanpa Keluarganya langsung dapat ya, luar biasa. Dan harus disebut juga sih terima kasih juga untuk coach kami Komarudin. Coach Komarudin yang sudah meng-create mereka semua karakter-karakter ini untuk dijadikan dalam film satu ini. Dan Boni sih, saya rasa dia berbakat. Oke, tepuk tangan teman-teman. Terima kasih. Masih ada Sultan di sana. Nah ini dia nih. Sultan gimana Sultan untuk pendalaman karakter? Ada tantangan nggak? Karena kalau kerja dengan tapi sebelumnya bagaimana? Di film sebelumnya horor juga. Tapi kalau di film ini gimana Sultan tantangannya? Kalau untuk mendampingi karakter si Dean ini sih mungkin pastinya dibantu juga sama acting coachnya Komar. Dan buat tantangannya mungkin karena syuting film si Jin ini juga berdekatan dengan film aku sebelumnya mungkin 2, dan tantangannya untuk kayak membuat karakter yang ada di waktu Maghrib 2 itu menjadi karakter yang ada di film si Jin ini. Gimana ke jadi karakter di waktu Maghrib menjadi dia yang usil, percaya dengan hal mistis dan susah dibilangin. Karena aku juga orangnya nggak terlalu percaya juga sama hal-hal mistis gitu. Lokasi syuting ya, tadi saya pertanyaan gitu ya. Lokasi syuting ada yang mistis nggak? Jangan jawab. Biar kan jadi misteri kan harus nonton. Gimana Mbak Anjana? Ada yang mau tambahkan nggak? Iya. Oke, jadi yang pernah kejadian mistis. Mau di-spill dikit aja? Boleh. Tapi itu sebenarnya waktu nunggu syuting di base camp dan di mimpi aku didatanginnya di mimpi. Kan ceritanya aku masih ingat. Jadi waktu itu sudah jam 11 malam, aku lagi gantian scene ya sama kayak kita sama Mbak juga. Awal aku nunggu di luar. Lokasinya di Cibubur, aku nggak bisa menyebut nama-namanya. Tapi pas aku duduk di luar, terus sudah terlalu malam, tidur dulu sudah. Saat mau coba tidur itu, sebenarnya aku udah mulai dengan suara-suara aneh gitu, kayak bunyi air kamar mandi, tapi pokoknya pintunya kebuka nggak ada orang, tapi suara masih ada dan nggak ada suara kakinya segala macam. Oke, yaudah tinggal tidur aja. Pas tidur ternyata aku mimpinya itu tuh gabungan gitu dari
ketindihan dicampur looping gitu. Jadi aku tidur di kursi talent, aku bangun, ketindihan gak bisa gerak. Aku coba manggil temanku di depanku, gak bisa juga. Setelah aku coba berhasil bangun, aku balik lagi ke kursi. Coba balik lagi ke kursi, berkali-kali gitu. Sampai ada satu kali aku balik ke kursi, aku pegang sebelah kananku. Bukan ibu, tapi saya sendiri. Saya sendiri, bajunya sama, celananya sama, cuma bedanya pakai kerudung aja. Jadi aku nggak bisa lihat wajahnya sebenarnya itu kayak gimana. Di situ aku marah lagi kayak, kenapa kamu pakai badanku gitu. Aku coba manggil temanku lagi, tapi lagi-lagi nggak dengar. Gitu. Sampai aku lupa setelah berapa lama, akhirnya aku bangun, persis kayak di trailer dari mimpi. Udah keringetan, udah bingung, tapi kesel juga. Aku lihatnya udah jam 1 dan seharusnya itu ada satu scene yang cukup berat itu diambil di sana. Cuma setelah bangun itu aku merasa ini kayaknya gak bisa diambil deh. Kayak kalau diambil kayaknya ada hal yang tidak mengenakan terjadi gitu. Tapi kebetulan banget ternyata waktu itu ibu ada migran ya, udah ngantuk. Iya gitu. Ibu Hadra dan mungkin beberapa tim lagi kurang enak badan, jadi sini tidak jadi diambil malam itu. Dan aku kayak, mungkin memang udah pertanda dari firasat kali ini ya. Ya jadi paling itulah. Ada kejadian itu ya. Oke. Di kamar nih, di kamar. Dia tidak ingin mengingatnya lagi sama, dia tidak ingin mengingatnya. Nah sekarang kita akan melempar pertanyaan. Kita lihat tadi bagaimana trailer sudah dibuka, lalu juga posternya yang bikin semua merinding di sini. Ini pertanyaan memang langsung ke Bu Hadrat. Trailernya intens, tadi kan banyak juga kata intens. Terus lumayan bikin jantungan ya, putar 2 kali jantungan terus. Kira-kira idenya tuh apa ini? Dari mana datang ide untuk film satu ini, Bu Hadrat? Yang pasti ini based on santet lokal Indonesia. Kita kali ini memang riset lebih dalam lagi tentang santet yang ada di Indonesia. Itu terus juga bagaimana masih banyak banget cerita yang sangat relate gitu antara dendam dan bagaimana membalas dendamnya itu dengan lewat jalur santet. Santet lokal akhirnya menjadi film satu ini. Iya, santet lokal. Sebenarnya aku mau cerita juga bahwa bahkan kita sampai riset ke ada salah satu daerah yang masih banyak banget dukun di sana. Gitu, tapi kita nggak bisa videoin, kita cuma bisa datang lihat doang. Ada satu tamu gitu yang datang terus sampai dukunnya dia bilang dengan santai. Jadi mau gimana? Dibikin cacat, sakit atau apa? Oh iya. Segitu aja dulu ya. Oke, segitu aja ya. Semua udah langsung mencekam kan. Tapi kalau untuk kolaborasi film sendiri, sebenarnya ini kan bukan kali pertama Mbak Hadra bersama Raffi ya untuk meng-create sebuah film. Tapi apa nih yang unik dari film ini dengan kerjasama bersama Raffi Brand? Ya terus terang aku memang seneng banget gitu maksudnya bekerja sama dengan Raffi Film, apalagi dikasih ruang buat eksplorasi itu sangat luas gitu loh. Yang pasti di kita si Jin dan Ilin ini kita ingin memberikan sesuatu yang baru, bukan hanya ngomongin tentang si Jin tapi juga Ilin, dua kitab yang sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Gitu. Di sini kayaknya kalau selama syutingnya dari baca skenario sih kita udah capek banget. Terus kebayang dari skenario aja udah secapek itu bacanya karena seintens itu semencekam itu sejak dari skenario. Lalu ditulis sama Lele Kaya. Terus ketika syuting pun berasa banget kok ini nggak habis-habis ya adegan besarnya ya gitu. Kok ada terus ya setiap hari ya gitu. Jadi yang pasti seru banget, setiap hari selalu ada hal-hal yang kita buat di lokasi itu mencekam dan mistis juga gitu. Oke, sampai break ya mistis. Kalau break nggak mistis dong ya. Nah sekarang ke Pak Sunil di sini selaku produser, tentunya mendapatkan film ini pasti akan ada alasan sendiri kenapa
Lucy, ada Raya juga yang ikut bergabung di sini dan selalu support kami juga. Dan yang kedua memang di konsep kita bekerja sama dengan Raya lagi, adalah sama-sama dan Denny dan kita buat konsep yang sangat berbeda. Jadi dulu speaker memang mau bikin santet tapi apa gitu sesuatu yang unik. Speaker kenapa kita bikin oksigen dan kiri yang kerja dengan buruknya dan sebaliknya. Di situ sama-sama grouping gimana konsepnya, tetap plot line-nya harus dikasih seperti apa buruk-buruknya setiap dosa-dosa setiap orang dan tetap ini kelakuan yang baiknya yang bisa menyelamatkan mereka. Jadi, tapi tetap kita fokusnya dengan horor sampai sisi yang memang spektakuler bikinnya. Oke, dan itu memang dijawab ya, walaupun baru cuplikan tadi di trailer, spektakuler memang iya sih. Oke, sebelum pengobrol besar kita mau ngobrol sama jajaran cast yang sudah ada di sini. Ini pertanyaan untuk barengan dulu ya. Tadi udah satu kata tentang trailernya. Nah, sekarang boleh dijelaskan ke teman-teman media karakter teman-teman di sini seperti apa dan perannya sendiri. Jadi yang paling dewasa dulu, Sultan. Dean ini karakternya Gustil. Dia itu anak kedua dari Bularas dan Parvati. Dia diusil, susah dibilangin dan Dean ini suka sama hal mistis gitu. Makanya dia mati. Apalagi semenjak mamanya meninggal, Dean ini waktu terobsesi sama dunia bisnisnya. Dia tuh mau mungkin kalau dia itu bisa bicara sama arwah yang meninggal. Oke, berarti itu karakternya usil ya, Dea. Saya Sultan sebagai Dea yang usil dan saya dengan hal-hal gue ke bagian selanjutnya. Saya dengan Maisa Ayu, saya di sini berperan sebagai Oma Abah kayaknya ya, karena ada cucu saya. Ya saya karakter Abah ini agak NPD. Gawat banget sebetulnya. Ya penuh dendam, bisa meng-create sesuatu sesuai dengan apa yang ada di dalam pikirannya, playing victim, ya hal-hal yang seperti itu. Nonton aja ya seperti apa. Halo, aku Kawai dan di film ini berperan sebagai Tika. Tika ini dia anak sulung dari Ibu Laras dan Bapak Rudi, kakaknya Dean. Saya kayak gitu ya. Jadi memang Tika ini dia anaknya cenderung pasif gitu ketika menghadapi masalah. Apalagi keluarganya ini memang ya dari teman-teman lihat gimana ya keluarga saya gitu. Jadi memang dia seringkali terhimpit di konflik keluarga ini dan dia mencari ketenangan di surau dengan abangnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita ke ini Saya Indonesia, saya diperan sebagai Yuli. Yuli ini karakternya gadis lugu aja gitu, gadis lugu yang tinggal di desa ya. Penduduknya paling cuma itu aja, dia tuh baik dan dia tulus, tapi karena dia merasa banyak sekali ketidakadilan yang dihadapi di hidupnya, dia mencoba untuk mencari keadilan buat kehidupannya ini gitu. Jadi dan mungkin cara yang dia ambil salah, misalnya dia mencoba mencari keadilan dengan balas dendam dengan apa yang udah dia diterima di hidupnya dengan menyantet orang-orang yang dia rasa udah meninggalkan hidup dia. Oke, terakhir. Oke. Halo semuanya, saya Dinda Tanya Dewi. Di sini aku berperan sebagai Laras. Laras itu adalah anak dari Ibu Ambar yang diperankan sama Ibu Nai, ibunya Kawai, Tika dan Dean, kakaknya Yuli, dan istri dari Rudi yang diperankan Tara Budiman. Jadi ada Tara Budiman di sini. Jadi kalau ya Tara nggak ikut Bu. Singkatnya sih Laras ini adalah dia sosok ibu rumah tangga, anak yang dibesarkan dengan ketakutan, kemarahan dan juga dendam. Dia hasil produk dari seorang ibu yang NPD.
Kira-kira seperti itu. Lumayan overprotective sama keluarganya, tapi ya balik lagi segala yang berlebihan tuh pasti akan tidak baik. Kira-kira seperti itu Laras. Iya.